Jemaat yang terkasih, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Ya, Majelis Jemaat menyampaikan selamat beribadah kepada seluruh jemaat yang mengikuti ibadah secara online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang terkasih, sebelum ibadah dimulai ada beberapa warta lisan. Yang pertama tentang pengumpulan persembahan. Jadi Majelis Jemaat menghimbau kepada seluruh jemaat yang mengikuti kebaktian minggu secara online, dimohon untuk memasukkan persembahan ke dalam amplop, dan persembahan dapat diberikan pada saat datang kebaktian di gereja. Bisa dengan transfer ke rekening BCA KCP Batu nomor 01907 42202 atas nama GKI Batu. Jadi mohon perhatian dari seluruh jemaat. Warta lisan selanjutnya, berdasarkan keputusan pemerintah tentang PPKM, maka Majelis Jemaat GKI Batu memutuskan untuk ibadah minggu pertama dan kedua di bulan September dilakukan secara online. Jemaat dapat beribadah di tempat tinggal masing-masing dengan panduan channel YouTube GKI Batu. Mulai pukul 7 di setiap minggunya dan kebaktian anak di pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan kebaktian minggu ketiga dan 4 menunggu pengumuman dari Majelis Jemaat. Majelis Jemaat mohon Bapak Ibu Saudara tetap mentaati protokol kesehatan yang ada dengan menerapkan 5M. Mohon perhatian dari seluruh jemaat. Warta lisan selanjutnya, Satgas Covid GKI Batu memerlukan sarana prasarana beberapa pembelian untuk vitamin, untuk pengadaan tabung oksigen, dan beberapa kebutuhan lainnya. Jemaat bisa membantunya dengan memberikan persembahan atau berupa barang yang diperlukan. Jadi mohon perhatian dan partisipasi dari seluruh jemaat. Kemudian Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada anak Davigo dan juga Penatua Grecia. Selamat menikmati anugerah Tuhan. Jemaat yang terkasih, sebelum ibadah kita mulai, mari bersama-sama kita bersaat teduh sejenak. Dipersilakan. Jemaat terkasih, saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan pujikan dari Kidung Jemaat, bait yang pertama dan kedua, Haleluya, pujilah. Hallelujah.
Kebaktian minggu ini terjadi karena kita meyakini bahwa pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Disilahkan duduk. Saudara-saudara yang terkasih, ibadah pada hari ini dengan tema ketabahan dalam berharap. Firman Tuhan yang menjadi kata pembuka kita diambil dari Roma pasalnya ke-12, ayatnya yang ke-12 yang mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Saudara-saudara yang terkasih, terkadang di dalam kehidupan kita harus jujur mengakui ketika kita mengalami pergumulan, kita kehilangan kesabaran, dan kita kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Karena itu mari saudara, kita akan datang kepada Dia, memohon ampun di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui dengan seluruh kesadaran kami bahwa kehidupan kami masih jauh dari kesempurnaan. Hidup kami masih penuh dengan cacat celah, dosa dan kesalahan melingkupi kami. Terutama ya Tuhan, saat kami diperhadapkan kepada pergumulan masalah, seringkali kami kehilangan kesabaran, seringkali kami kehilangan pengharapan kepada Tuhan, dan seringkali kami berpikir memecahkan masalah dengan cara kami sendiri. Kami
tidak sabar untuk terus bertekun di dalam doa kepada Tuhan. Kami ingin mendapatkan hasil yang secepatnya, dan seringkali kami melupakan waktu anugerah Tuhan yang berotoritas atas hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami memohon pengampunan daripada-Mu akan segala kesalahan dan dosa kami. Kami mohon belas kasih-Mu, kiranya di dalam kemurahan-Mu Engkau mengampuni kami akan segala dosa-dosa kami. Kami datang dengan pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami percaya di dalam pengorbanan Tuhan kami itu, Bapa, Engkau melayakkan kami. Dengarkanlah permohonan kami ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang bangkit berdiri, saudara-saudara. Dengan bangkit berdiri, mari kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Yeremia pasalnya yang ke-17, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8, yang berbunyi demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita memberikan salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai.
Silakan duduk, saudara. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kami semuanya boleh dimampukan untuk menanggapi kebenaran firman Tuhan, untuk meresponi kebenaran firman Tuhan dengan sikap yang benar di dalam kehidupan kami. Karena itu, bukakanlah pemahaman kami, nyatakanlah berkat kuasa-Mu yang mengubah kami, kuatkanlah kami supaya dengan kekuatan dari Roh Kudus kami boleh dimampukan memberikan respon secara tepat terhadap kebenaran firman-Mu, terlebih-lebih di kala hidup yang masih penuh dengan penderitaan ini masih dialami oleh setiap kami di masa pandemi ini. Ya Roh Kudus, nyatakan pimpinan-Mu atas kami. Kami memohon pertolongan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut catatan Markus. Markus pasalnya yang ke-7 ayat 24 hingga ayat yang ke-30. Markus 7 ayat 24 hingga ayat 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta setia memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Shalom saudara-saudara. Saudara-saudara, baru saja kita melewati bulan Agustus di mana kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kita tahu kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak lepas dari jasa para pejuang kemerdekaan. Para pahlawan kemerdekaan itu dahulu ketika mereka berperang melawan penjajah, mereka berperang dengan mempraktekkan gaya perang gerilya. Saudara tahu perang gerilya itu bagaimana para pahlawan pejuang kemerdekaan itu mereka seringkali bersembunyi dan kemudian dalam persembunyiannya itu sambil mempelajari kekuatan musuh. Kemudian ketika mereka melihat musuh itu lengah dan lemah, kemudian mereka keluar dari persembunyiannya dan kemudian menyerang musuh para penjajah itu. Dan siasat itu sungguh ampuh, terbukti membuat kocar-kacir para penjajah. Para pejuang kemerdekaan itu sembunyi, bukan karena takut, tetapi mereka sembunyi karena mereka untuk mengamat-amati. Mereka sembunyi untuk mengatur strategi.
Dan semuanya itu dilakukan membuat pekerjaan perjuangan mereka menjadi berhasil. Saudara yang terkasih, di dalam pelayanannya Tuhan kita Yesus Kristus juga pernah melakukan apa yang disebut inkognito. Inkognito itu adalah bersembunyi, tidak menampakkan diri. Ketika Tuhan Yesus di dalam pelayanannya memasuki daerah Sidon, Tirus, dikatakan di ayat 24 dia masuk ke kota itu, masuk ke dalam sebuah rumah. Dan dia menghendaki agar tidak ada orang yang mengetahui kedatangannya. Dia ingin kedatangannya itu dirahasiakan. Tentu Tuhan Yesus memiliki maksud ketika dia melakukan inkognito itu. Tetapi ternyata bahwa Tuhan Yesus itu keberadaannya sungguh kemanapun dia pergi, kehadiran dan kedatangannya selalu menarik perhatian banyak orang. Termasuk di dalam bagian ini menarik perempuan seorang Sirofenesia, orang asing. Memang saudara-saudara, Tuhan Yesus di dalam kehadirannya di dunia sekalipun ia melakukan inkognito, dia bersembunyi, tetapi ternyata kehadirannya tetap dicari. Tuhan Yesus bukan seperti pelita yang ditaruh di bawah gantang. Tuhan Yesus bukan seperti lampu teplok yang ditaruh di bawah tomblok sehingga pancaran sinarnya dapat ditutupi. Tetapi Tuhan Yesus itu seperti matahari yang sinarnya tidak dapat disembunyikan. Tuhan Yesus itu seperti bau minyak wangi yang semerbaknya memenuhi seluruh ruangan dan menimbulkan kesukaan sehingga orang banyak mencarinya. Karena itu kita lihat sekalipun sekali lagi ketika ia hadir di Sirofenesia, di Tirus itu, sebetulnya ia ingin memiliki maksud sementara untuk bersembunyi, tetapi toh kemudian perempuan itu tetap menemukan Tuhan Yesus. Perempuan yang menantikan kedatangan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan itu, ia akhirnya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan ia mengalami mukjizat yang luar biasa di dalam perjumpaannya dengan Tuhan Yesus. Saudara, belajar dari ketabahan perempuan Sidon itu di dalam pengharapannya akan menantikan kedatangan Tuhan. Apa yang membuat kita itu juga di dalam menanti jawaban doa kepada Tuhan. Apa yang membuat kita bisa menjalaninya di dalam ketabahan di tengah-tengah pengharapan kita? Berdasarkan teladan perempuan Sidon ini, paling tidak ada dua hal yang membuat kita ini bisa bertabah ketika kita berharap kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, karena kita yakin bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah. Saudara-saudara, kisah perempuan Sirofenesia ini mengejutkan karena ia memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Sekalipun ia adalah orang non-Yahudi, dan kita tahu saat itu dalam konteks sosial masyarakat, orang-orang Yahudi keturunan Israel selalu dipandang memiliki tingkat religiositas, tingkat spiritual lebih dibandingkan bangsa yang lain. Tetapi mengejutkan, seorang perempuan dari Tirus yang notabene bukan orang Yahudi ini, dia memiliki iman yang luar biasa. Justru orang-orang Israel, kaum Yahudi keturunan Israel, yang seringkali diibaratkan seperti kebun anggur Tuhan itu, diperlakukan khusus oleh penggarapnya, yaitu Tuhan itu, justru seringkali memberikan buah yang tidak seperti yang diharapkan oleh Tuhan, karena kebun anggur itu ternyata memberikan atau menghasilkan rasa buah anggur yang masam. Buktinya ketika Tuhan Yesus di dalam pelayanan, justru Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang sekampungnya dan sekaumnya. Tetapi di luar dugaan, di dalam bacaan ini justru ia dinanti-nantikan oleh orang non-Yahudi
yang ada di Tirus dan ada dalam seorang perempuan yang memiliki anak sedang kerasukan roh jahat. Apa artinya, saudara? Bahwa perempuan Sirofenesia ini justru memiliki iman yang teguh, memiliki pengharapan yang jauh lebih kuat akan kehadiran Mesias itu dibandingkan dengan orang-orang sekaum dengan Yesus yang menolaknya. Ia memiliki ketabahan yang luar biasa. Orang yang tabah seperti perempuan Sirofenesia ini, lihat keadaannya. Bukan saja karena stereotipnya sebagai orang non-Yahudi, tetapi juga dari penderitaannya kita lihat. Dia memiliki seorang anak dan anak itu dirasuki oleh roh jahat. Dan karena itu justru memicu di dalam doanya, memicu di dalam imannya, memiliki iman yang jauh lebih gigih, yang jauh lebih militan untuk mengharapkan pertolongan Tuhan. Saudara, ujian iman diberikan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan itu. Ketika perempuan itu berjumpa dengan Tuhan Yesus dan berdialog, perjumpaan itu tidak langsung direspon oleh Tuhan Yesus ketika ia memberikan mujizat. Tetapi iman perempuan Sirofenesia itu diuji. Coba kalau kita berefleksi kepada diri kita sendiri. Apakah ketika kemudian kita berdialog dengan Tuhan, bagaimana saat Tuhan itu menguji iman kita? Apakah kita masih memiliki kegigihan iman seperti yang dilakukan oleh perempuan Sirofenesia ini? Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan itu di ayat 27, biarlah anak-anak kenyang dahulu, roti ini disediakan untuk anak-anak, sebab tidak patut melemparkan roti ini kepada anjing. Kita tahu dalam konteksnya waktu itu roti itu dipahami sebagai makanan pokok orang Yahudi yang memang disediakan untuk manusia. Jadi kalau memperbandingkan manusia dengan anjing, maka memang terlalu mewah jika roti itu kemudian diberikan kepada anjing. Tetapi anak-anak dan anjing itu adalah bahasa figuratif penggambaran yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Anak-anak adalah gambaran umat Israel yang dipelihara oleh Tuhan secara istimewa, dan kepada mereka diberikan Yesus sebagai Mesias, sebagai roti yang hidup. Tetapi kenyataannya banyak orang Yahudi yang menolak roti yang hidup itu. Sedangkan perempuan Sirofenesia itu di dalam keyakinan, ketabahan, pengharapannya, ia tetap meminta berkat kepada Tuhan Yesus itu dengan mengatakan, anjing di bawah meja juga butuh makan dari roti remah-remah itu. Saudara, ada kebiasaan orang Yahudi pada jamuan makan waktu itu. Ketika mereka selesai makan, mereka membersihkan tangannya yang berlepotan dengan sisa-sisa makanan itu dengan roti-roti yang tidak dimakan itu. Dan kemudian roti-roti hasil membersihkan tangan itu kemudian dibuang, dijatuhkan di bawah meja, menjadi gogrokan, menjadi remah-remah, menjadi sisa-sisa dalam konteks orang yang sudah selesai makan itu, seolah ini menjadi sesuatu yang tidak berharga dan tidak berguna. Yang jatuh itulah yang kemudian dinikmati oleh para anjing peliharaan yang ada di rumah itu. Sirofenesia, perempuan yang ada di sana itu, sekalipun dikatakan seperti anjing, ujian iman yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu, tetapi dia tetap ingin mendapatkan remah-remah itu. Roti yang tidak layak lagi dimakan itu tetap ia nantikan, sekalipun berupa remah-remah, sekalipun berupa gogrokan, tetapi dipandang sebagai sesuatu yang berharga karena itu berasal dari Tuhan. Karena itu saudara, apapun
itu yang berasal dari Tuhan, wujudnya apapun itu, sekalipun mungkin bagi sesama itu dipandang remeh, sepele, tidak berharga. Tetapi kalau semuanya itu adalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, itu adalah berkat Tuhan. Lihat apa yang dilakukan oleh perempuan Siro-Fenesia itu. Sekalipun ia menerima remah-remah yang jatuh ke bawah meja, ia syukuri dan ia nikmati, dan itu yang mendatangkan berkat bagi dia dan keluarganya. Karena itu kalau kita membaca, belajar dari relasi dialog antar perempuan Siro-Fenesia ini kepada Tuhan, kita bisa belajar tentang aplikasinya. Bagaimana ketika kita berdoa kepada Tuhan tentang jawaban doa kita, permohonan kita, bagaimana tetap kita berdoa dengan sekuat tenaga, dengan tulus, dengan tak henti-hentinya. Karena kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu baik. Di dalam pengharapan kepada kebaikan Tuhan yang tidak berubah itu, kita yakin bahwa di dalam kebaikan Tuhan itu terpancar keadilan Tuhan. Karena itu keadilan Tuhan itu ukurannya tidak mesti sama seperti yang kita pikirkan. Yang kedua, saudara, kita tabah berharap kepada Tuhan karena kita yakin bahwa pertolongan Tuhan itu kepada kita tidak mungkin terlambat. Kalau yang pertama tadi kita meyakini kebaikan Tuhan itu tidak mungkin berubah. Yang kedua, kita yakin pertolongan Tuhan itu tidak mungkin terlambat. Saudara-saudara yang terkasih, keyakinan yang kedua itu muncul karena kita yakin bahwa kuasa Tuhan itu mampu mengatasi segala sesuatu. Dan itu yang tergambar dari kisah sikap iman perempuan Siro-Fenesia itu. Di dalam ketabahannya menunggu waktu Tuhan. Dengan sabar di dalam ketabahan, ia menunggu waktu Tuhan yang menyatakan kebaikannya itu. Sehingga di dalam perjalanan hidup kita hari ini, kita mengenal ada lagu kontemporer yang mengatakan waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Betul kan? Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara-saudara, kristalisasi lagu itu sebetulnya yang terjadi di dalam diri perempuan itu, yang membuat perempuan itu tabah sekalipun harus menunggu Tuhan berkarya di dalam hidupnya, seperti roti yang harus menjadi remah-remah dahulu, jatuh ke bawah meja dan baru ia nikmati. Karena itu sekali lagi saudara-saudara, di dalam aplikasinya bahwa setiap jawaban doa kita dari Tuhan, permohonan kita entah dijawab cepat atau lambat menurut ukuran waktu Tuhan, baik berupa pertolongan itu langsung dari Tuhan atau memakai pihak yang lain, kita yakin di dalam kemahakuasaan Tuhan, ia sanggup melakukannya dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti berharap kepada Tuhan. Sekalipun mulut kita berat untuk terucap,
sekalipun mungkin tangan kita mungkin berat untuk kita angkat, mari kita tetap berharap dan melekat kepada Tuhan, karena kita yakin bahwa Tuhan itu sumber berkat yang pertolongan kuasanya tidak mungkin terlambat. Saudara-saudara, di masa pandemi ini banyak orang menderita, bukan saja menderita sakit penyakit fisik, tetapi juga menderita seperti yang dialami oleh anak perempuan Syrovenesia, mengalami sakit beban mental sosial. Karena pandemi banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak pula orang yang haus pengakuan hingga melakukan pencitraan diri, dan itu wujud sakit mental. Sakit mental itu, saudara, lebih parah daripada sakit fisik, dan itu menggejala di negara kita. Lihat di media sosial ujaran-ujaran kebencian bagaimana sangat marak. Lihat bagaimana kasus bunuh diri meningkat, dan itu sebagai cerminan hidup manusia yang kehilangan pengharapan. Mari saya mengajak kita sebagai gereja, kita menghadirkan Tuhan kepada mereka agar mereka tidak kehilangan pengharapan. Mari kita tetap melekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Jangan henti berharap kepadanya, sebab kebaikannya tetap sama dan pertolongannya tidak mungkin terlambat bagi kita. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan Sang Sumber Berkat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat mengakui pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa yang Maha Kasih, kami datang kepadamu memohon pertolongan-Mu, supaya di dalam kehidupan kami tidak kehilangan pegangan, yaitu pengharapan di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, beratnya beban kehidupan di masa sekarang ini membuat banyak orang goyah, dan tidak jarang pula orang yang kemudian membenci Tuhan, meninggalkan Tuhan karena menganggap Tuhan tidak adil, Tuhan kuasanya berhenti untuk bekerja bagi mereka. Tapi kami ingin melihat segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kami itu dalam rangka kami boleh mendekatkan diri kepada Tuhan seperti orang yang benar-benar membutuhkan, seperti seorang pengemis yang datang kepada Sang Tuan yang penuh dengan anugerah. Kiranya kami pun boleh penuh dengan pengharapan di dalam ketekunan,
di dalam kesabaran, memiliki kerendahan hati, seperti sikap seorang pengemis atau peminta-minta yang terus dengan tekun, dengan gigih memohon dan berharap kepada Tuhan. Juga seperti perempuan Sirofenisia yang kami pelajari pada hari ini. Kami berdoa kiranya firman-Mu, Engkau sendiri yang akan menguatkan di dalam hidup kami, kiranya Kristus yang menolong kami, supaya iman kami tetap teguh di dalam Engkau. Ya Tuhan, di masa-masa pandemi ini, kami tetap berdoa untuk pemerintah kami, dengan segala program-program yang ada untuk pengendalian wabah virus corona ini, baik melalui vaksinasi, kiranya Tuhan memberikan kelancaran supaya masyarakat boleh tervaksin, supaya itu semuanya untuk menjadi sarana proteksi perlindungan diri. Dan terpenting supaya masyarakat boleh dengan sadar mematuhi dan mengenakan protokol kesehatan, sehingga lonjakan kasus COVID-19 boleh dikendalikan. Berdoa untuk kebijakan pemerintah, kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan melalui pemerintah kami untuk penguatan ekonomi kepada masyarakat yang terdampak. Beberapa waktu bahkan 1 tahun lebih di dalam pergumulan masyarakat, kiranya Tuhan Engkau memberikan pertolongan terutama kepada mereka, orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Tuhan memberikan pertolongan, berbagi berkat kepada mereka. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Batu, kiranya Tuhan memberkati pekerjaan masing-masing anggota jemaat di GKI Batu, supaya melalui pekerjaan usaha mereka boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayanan kami, terutama ya Tuhan pada bulan September ini, kami akan menjadi jemaat penerima persidangan majelis sinode wilayah. Tuhan berikan kemampuan kami menjadi jemaat penerima yang baik. Kami berdoa untuk panitia persidangan supaya dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk Satgas COVID-19 di GKI Batu supaya dapat melayani jemaat dan masyarakat, dan kami berdoa kiranya melalui pelayanan kami banyak menolong umat, banyak menolong masyarakat, sehingga kehadiran Tuhan melalui kami dapat dirasakan. Kami berdoa ya Tuhan untuk para lansia di GKI Batu, kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Teringat Bapak Stanford, Ibu Satuni, Tante Bun, Tante Evi, Ibu Meni, Pak Ajis, Bapak Ibu Aji Suseno, Bapak Ibu Suhadi, Bapak Ibu Eko Harno, Bapak Ibu John Bani, Bapak Ibu Niko, Bapak Ibu Yohanes Masa, Tante Erna, Bapak Ibu Pahidi, Bapak Supardi, Om Afin, dan para lansia yang ada di Panti Wereda Simon Petrus, ya Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Demikian juga mereka yang sedang berpulih, kami mendoakan pemulihan Ibu Lukman, Bapak Hadi Widodo, Ibu Kristiaman, Ibu Ahuta Soit, Bapak Betantio, Bapak Paidi, Ibu Suhadi, Ibu Meran, Ibu Lina, Ibu Budiman, Bapak Halim, Bapak Mulyanto, Ibu Supatmi, dan Ibu Sri Rahayu. Tuhan, di dalam kelemahan mereka, kiranya kuat kuasa Tuhan, tangan-Mu yang penuh belas kasihan itu, yang boleh menguatkan mereka, sehingga saudara-saudara kami ini boleh sembuh, pulih kembali. Kami juga berdoa untuk Pak Tanto, kami berdoa juga untuk pemulihan Bu Dora, kami berdoa juga untuk pemulihan Ibu Linda Stanford, kami berdoa untuk pemulihan Ibu Ririn, juga Pak Gamal, kami juga berdoa untuk pemulihan Ibu Eva sekeluarga. Kami berdoa untuk mereka semua, kiranya Tuhan menaungi mereka, melindungi mereka, memberikan cinta kasih-Mu kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami, kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami di dalam studi. Tuhan juga memberikan kepada jemaat-Mu yang sedang menantikan pasangan hidup, kiranya juga Tuhan memberkati, kiranya Tuhan mereka menemukan pendamping hidup, penolong hidup yang sepadan, yang berasal daripada-Mu saja. Dan kami berdoa untuk setiap kami yang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun kami berada,
Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu untuk setiap kami. Kiranya Tuhan Engkau mendengarkan permohonan doa-doa kami. Sebab kami menaikkan doa permohonan kami kepada Bapa di surga melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, saatnya kita masuk di dalam pelayanan persembahan, dan sebagai nat persembahan terambil dari Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Untuk mengiring persembahan ini bersama-sama kita pujikan pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Jemaat terkasih, saya undang untuk berdiri. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kami. Tuhan Yesus, sebagai ungkapan syukur kami memberikan persembahan ini untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, Tuhan yang akan mensucikan dan mengkuduskan persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini nama Tuhan saja akan dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan yang akan memberkati, memberikan hikmat, kebijaksanaan, dan rasa takut akan Tuhan. Kami menyerahkan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ikut suaranya lembut mesra. Benar,
Nyanyikan haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesus mau hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar, di dalam hatiku. Saudara-saudara yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.